Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat tani porang dimanapun berada, selamat beraktivitas. Kembali lagi bersama saya di Alfian di channel, masih membahas seputar tanaman porang. Kawan, ini untuk kawan-kawan petani porang yang masih semangat membudidayakan tanaman porang. Gimana kabarnya? Masih tetap semangat atau sudah menurun? Terus terang kalau untuk saya sendiri ini masih semangat, masih sama. Tapi ya ini karena rumput yang juga cukup lebat, lahan agak terbengkalai. Ini bukan karena kurang semangat, tapi ada beberapa faktor yang membuat untuk pembersihan atau pembersihan rumput ini masih terkendala. Dan juga memang ini salah satu strategi ya, kalau menurut saya salah satu antisipasi atau cara menekan biaya untuk perawatan tanaman porang. Ternyata apa, dengan kita biarkan rumput asal tidak terlalu lebat, itu ternyata pertumbuhan porang juga masih bisa maksimal tanpa perawatan, atau istilahnya tanpa perawatan secara intensif pun tanaman porang cukup maksimal pertumbuhannya. Nih, daunnya pun hijau. Jadi untuk penyerapan nutrisi ini terus terang ini sudah saya beri pupuk ya. Ini pupuk organik granul, nah seperti ini. Yang granul ini baru saya tabur ketika sudah sekitar 70% tumbuh tunas. Hari itu saya tabur pupuk organik yang granul itu. Pertumbuhannya alhamdulillah cukup lumayan bagus. Kita lihat yang petak sebelah sana. Nah ini untuk yang sini malah ini rumputnya cukup lumayan tebal. Hari itu tidak saya cabuti, hanya saya potong dengan sabit. Ini saya potongi dengan sabit, sekalian juga buat pupuk organik juga. Hasil potongannya kita tabur di situ saja biar menjadi kompos. Dan ini sudah mulai menghijau lagi rumputnya, tapi tidak terlalu lebat. Dan ini untuk diketahui, tanaman porang ini dari umbi yang bobot kisaran 2 on sampai 5 on ya. Ini acak. Kalau untuk yang sebelah atas ini umbi 1 kiloan sampai 2 kilo, tapi belum mekar sempurna. Banyak yang masih belum mekar sempurna. Dan satu lagi, untuk mengantisipasi atau lebih menekan biaya sekaligus menambah income kita agar tidak hanya terfokus pada satu tanaman, ini di lahan saya buat tumpang sari dengan seperti cabai ataupun dengan tanaman-tanaman yang lain. Jadi untuk lahan produktif saya biarkan tetap produktif seperti sedia kala, yaitu tanaman seperti durian itu masih ada. Sekalian untuk merawat tanaman durian, bawahnya kita tanami porang. Jadi untuk tanaman porang hanya sebagai tanaman selah, bukan tanaman utama. Jadi nanti ketika ada naik turunnya harga, itu tidak terlalu jatuh, tidak terlalu rugi. Kemudian ini untuk biaya perawatan kita tekan lagi, kita buat seminim mungkin, kita buat seirit mungkin dengan cara penyiangan gulma. Itu kita lakukan dengan semi intensif, atau pemeliharaannya kita buat secara semi liar. Kita liarkan tapi masih dirawat, tidak sampai terbengkalai gitu maksudnya. Kalau yang diliarkan kan hanya terbengkalai, tapi ini masih dirawat, meskipun diliarkan tapi masih terawat. Dan alhamdulillah pertumbuhannya seperti ini, sudah cukup lumayan subur. Coba kita lihat dari atas ini. Alhamdulillah sudah sekitar 90% sudah mekar daun.
Ini yang baru saya bersihkan kemarin, masih cukup lumayan bersih, rumputnya tidak terlalu tinggi. Nah, seperti ini. Ya buat kawan-kawan, ada juga yang menggunakan metode dengan penyemprotan herbisida yang sistemik. Itu katanya juga sangat efektif untuk mengatasi rumput di lahan porang. Tapi kalau saya sendiri masih belum berani mencoba. Karena apa? Kalau di bawah tegakan pohon-pohon seperti durian, seperti manggis, itu yang saya khawatirkan adalah efek jangka panjangnya nanti akan merusak tanaman-tanaman yang umur panjang atau tanaman-tanaman berkayu, karena menyerang pada bagian akar. Tapi kalau khusus untuk lahan porang tanpa ada tumpang sarinya, itu kemungkinan efektif. Dan di sini juga terlihat untuk pertumbuhannya juga cukup normal, cukup maksimal saya rasa. Tidak kalah dengan tahun-tahun sebelumnya ketika saya lakukan perawatan secara ekstra. Ini dengan perawatan ala kadarnya saja pertumbuhannya sudah cukup maksimal, tidak kalah dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Ya mungkin itu sedikit berbagi dari saya, dan khusus buat kawan-kawan yang masih semangat, masih punya semangat, punya harapan ke depan membudidayakan tanaman porang ini. Monggo kita tetap bersemangat, tidak pernah putus asa. Semoga ke depan harga porang akan stabil, akan semakin membaik, dan bisa mensejahterakan kita semua sebagai penggiat tanaman porang ini. Ya, kurang lebih saya mohon maaf, semoga bermanfaat, hanya sekedar dokumentasi khususnya buat saya pribadi, dan semoga bermanfaat buat kawan-kawan yang lainnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.